Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya anak-anak? Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tatap muka 100% ya. Mari kita jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat ya. Kita perhatikan pembelajaran pada hari ini. Semua sudah bisa konsentrasi? Nah, kali ini kita memasuki pada pembelajaran ketiga. Ya. Pada pembelajaran ketiga, ada gambarnya siapa, Anak? Ada gambarnya Dayu. Hei teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Tuh gambarnya tempat tinggalnya Dayu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Semua sudah tahu Pulau Bali? Sudah ada yang pernah berkunjung ke Pulau Bali? Siapa yang sudah pernah berkunjung ke Pulau Bali? Nah, semoga yang belum pernah segera bisa berkunjung ke Pulau Bali. Itu tepatnya di bagian sebelah mana dari Provinsi Jawa Timur? Sebelah mana? Sebelah timur. Etane Banyuwangi. Ya. Nyebrang numpak perahu. Terus kita di pelabuhan ya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Mata pencarian kemarin apa anak-anak? Apa? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kita masuk pada halaman 23. Ayo membaca. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi.
Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. 3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Sebelum kita memasuki bahasan selanjutnya, Pak Edo mau tanya. Kalau di daerah kita ini, itu termasuk dataran rendah, dataran tinggi, atau pantai? Dataran? Mata pencahariannya apa kalau dataran rendah? Ya, itu. Siapa pastinya semua sudah pernah berkunjung ke Kota Batu? Ya, pernah ya? Kalau daerah Batu itu termasuk daerah dataran apa? Dataran tinggi. Karena biasanya kalau dataran tinggi itu udaranya pasti lebih dingin. Berarti yang cocok untuk dataran tinggi pekerjaannya apa mata pencahariannya? Ya, itu. Zabrina di Zabrina. Maskernya dibuka dulu. Ya. Kalau penduduk di kota itu mayoritas penduduknya bermata pencaharian apa? 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 Apa nih? Kerja jasa itu apa ya? Pekerja jasa itu apa aja, anak? Ya, itu. Kita kembalikan konsentrasi kita pada pembelajaran ini. Apabila kalau ada pertanyaan, kita sudah siap menjawab apa yang sudah dijelaskan. Nah, kecuali kita tidak konsentrasi. Pastinya dijelaskan
Berpikir kembali ya. Kalau kita melihat, mendengarkan, pastinya kita akan selalu sigap untuk menjawab pertanyaan yang sudah dijelaskan. Ya. Masuk, ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Maaf, tidak berdiskusi teman sebangku, tetapi dikerjakan sendiri. Tulislah hasil pada tempat yang disediakan. Nomor 1. Kamu tulis pertanyaannya. Kita tandai terlebih dahulu. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Nomor 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Karena apa? Kok iso bedoi? Karena apa? Karena apa? Sebab apa? Ya. 3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Kalau di dataran tinggi, udaranya gimana? Berarti tanaman yang harus ditanam itu yang tanaman yang bersuhu sejuk atau dingin. Kalau misal di Kota Batu itu petani apa kebanyakan? Apel, wortel, ya itu. 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Kemudian kita memasuki pada halaman 25. Ayo mengamati. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 siswa. Ini tidak usah 3 siswa, sendiri aja, mandiri ya. Pilihlah tempat tinggal di dekat rumahmu. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? Kalau di rumah kita berarti apa? Perdesaan. Amati pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Berarti cara mengerjakannya nomor 5 ini. Kamu berarti tandai ini. Laporan hasil pengamatan, nama. Misalnya Edu. Ya. Kelas 4B. Alamatnya disesuaikan desanya sendiri-sendiri. Misalnya alamatnya Desa Brenggolo, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri. Nama daerahku, nama daerah tempat tinggalku, desa kita. Nomor 2, tempat tinggalku termasuk daerah apa kalau di sini? Milih salah satu. Kalau bahasa Inggrisnya choose the number 1 ya. Pilih nomor 1. Pilihan 1.
3. Mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalmu. Apa wae pekerjaannya kamu tulis. Misal tukang, petani, pegawai. Kamu tulis. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Transportasi itu apa? Oh, apa pesawat, helikopter. Ya. Karena di tempat kita tahu ya anak-anak, kalau di daerah timur Papua itu pesawat antar kecamatan ya, karena pegunungan sana. Kesenian di lingkungan tempat tinggalku. Apa? Keseniannya apa? Ya. Bisa dimengerti? Lanjutnya, saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang sekali menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut. Judulnya apa, anak? Asal mula Bukit. Coba dibaca Faiz. Dah, ganti. Rafa. Ganti. Nada. Nanti dulu. Fajar. Ya, ganti. Ramdan.
Ganti. Putri. Ganti. Firmansyah. Ya. Dibuka halaman 28. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Tandai dulu. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Tuh. Kemudian kita memasuki pada halaman 29. Dayu sangat senang mendengar cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Itu gambarnya. Nah. Tugasnya yang ayo berlatih nomor 2 itu. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis pada manusia. Keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik,
Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, ya, warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Ayo mengamati, kita bentuk tabel. Anggota keluargamu, ayah warna kulitnya apa? Jenis rambutnya lurus atau keriting atau bergelombang? Tinggi badannya sentimeter. Berat badannya berapa kilogram? Itu ya. Paham? Ayo renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Ya. Terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Tuh. Tugas yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Lakukan wawancara kepada kedua orang tuamu, tanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Tulislah cerita dalam buku tugas. Bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Berarti kamu menuliskan cerita rakyat. Misal cerita rakyat apa yang di sini? Apa? Cerita rakyat apa? Ya. Asal mula itu, asal mula Gunung Kelut. Sampai sini ada yang tanyakan? Jika tidak, segera dikerjakan. Kita tulis, nggak usah ngobrol dengan temannya. Fokus pada pekerjaan kita. Fokus tujuan kita ke sekolah apa? Tadi niat kamu dari rumah apa? Belajar, ya. Jika niat kamu belajar, kamu sampai sekolah harus mengerjakan tugas, tidak malah bermalas-malasan, ya. Bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Soalnya ditulis. Ya. Menulisnya yang rajin, pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa. Semangat belajar ya, paling utama.
Mungkin kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada Pak Edo.